Jadi angket ini membersihkan nanti, baik mereka yang curang maupun mereka yang jujur. Kalau Gerindra jujur, ya udah dorong aja kan, supaya satu waktu orang akan anggap Gerindra menang karena jujur. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Saya adalah orang yang setiap saudara Rocky Gerung hadir di DPRD Nusa Tenggara Barat selalu mengikutinya cukup 5 menit. Setelah itu saya keluar. Ya. Tetapi hari ini saya orang ya yang hampir setiap membuka media sosial mencari namanya Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung merepresentasikan ya perasaan, bukan saja saya sebagai kader PDI Perjuangan, mungkin lebih dari itu. Ternyata logika-logika, pandangan-pandangan ya, politik, ya, sosial, ekonomi Bung Rocky Gerung benar. Ya, sekarang jawabannya, apa yang Bung Rocky Gerung sampaikan bahwa kegelisahan, jangan saya benar, mereka yang salah itu. Oh, mereka yang salah. Mereka yang salah. Apa yang Bung Rocky Gerung sampaikan tentang situasi carut-marut politik nasional sebenarnya juga di seluruh daerah itu rasakan. Sama perasaan kita. Betapa demokrasi kita ini adalah demokrasi yang dalam pemilu sekarang ini seperti memasuki rimba raya yang tidak jelas kemana. Partai politik yang dibangun dengan landasan ideologi sepertinya tidak ada artinya. Semuanya adalah pasar. Itu yang terjadi. Ya, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung partai politik apapun, tetapi ini adalah kenyataan lapangan yang saya lihat secara empiris seperti itu. Ya, kenyataannya seperti itu. Betapa sistem ini bisa dimainkan dengan sekehendak hatinya, ya, menurut kehendak orang per orang. Oleh sebab itu, ya, saya mengatakan bahwa semuanya ini adalah berawal daripada kita merubah sistem pemilu itu. Kalau kita tetap berpedoman kepada sistem pemilu yang seperti diajukan waktu PDI Perjuangan mengajukan, ya, saya rasa hal seperti ini tidak bisa terjadi. Kita tidak begitu percaya terhadap legitimasi para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 kita, yang jelas-jelas besar tumbuh dalam gerakan sehingga mengetahui roh sebenarnya bangsa ini sehingga menyusun Undang-Undang Dasar itu. Tetapi kita dengan pongahnya, ya, generasi berikutnya merancang dengan alasan mungkin reformasi dan sebagainya, tetapi di dalam perjalanannya sangat jauh dari karakter bangsa ini sendiri sehingga menimbulkan kekacauan ini. Money politik dan segala macam hiruk pikuk, ya, baik di pemilu kada maupun pemilu legislatif maupun pemilu presiden, berawal dari sistem pemilu kita yang memang tidak sesuai dengan karakter daripada bangsa kita ini. Nah, oleh sebab itu saya berpandangan, ya, etika, moral dan sebagainya, walaupun niatnya dulu, ya, ibu Megawati yang mendirikan KPK, yang mendirikan MK, yang mendirikan beberapa lembaga dengan maksud memperbaiki segala kekurangan pada era-era sebelumnya, tetapi tidak mampu mewujudkan etika dan moral sebagai landasan utama di mana hukum itu disusun. Nah, problemnya seperti itu sehingga kalau kita mau sadar, mari kita kembali saja. Usulan kami kembali kepada undang-undang yang murni, kemudian sistem pemilunya kembali proporsional tertutup, agar kemudian dalam sistem yang seperti itu, karena kita mengadutnya presidensial murni, yang memang mengharuskan partai politik itu kuat, sederhana. Ini namanya sistemnya presidensial murni, tapi dalam praktiknya kuasi parlementer. Di mana bayangkan sekarang, untuk kepentingan saja dirubah putusan MK bahwa seluruh partai politik bebas bertarung dan bebas menjadi anggota DPR agar seluruh kedaulatan rakyat terwakili. Padahal jelas kedaulatan rakyat itu sudah terwakili melalui perwakilan di dalam Undang-Undang Dasar yang murni. Begitu Bung Rocky Gerung. Saya terima kasih Bung. Saya ngikuti Bung sampai terakhir sekarang. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Anda akhirnya berupaya untuk cari penyebab dasar dari
keadaan ini, pergi pada sistemnya. Oke, saya setuju. Kita bongkar kembali apa sebetulnya jejak amandemen, siapa yang menyusupkan semacam ide kebebasan politik yang maksimal di dalam keadaan gini nih keterangannya. Sebetulnya ide untuk menghasilkan demokrasi liberal yang sekarang kalian ucapkan itu hanya boleh terjadi kalau ada kapasitas kelas menengah dengan ukuran ekonomi dan ukuran IQ nasional. Tetapi itu yang kemudian gagal. Artinya Pak Jokowi tidak menyediakan infrastruktur untuk mewadahi persaingan politik yang fair. Pemilih kita 70% lulusan SMP, nggak lulus SMP, kelas 7. Pendapatan kita jauh di atas rata-rata kebutuhan demokrasi. Jadi kalau kita evaluasi, saya pengkritik PDIP, walaupun saya pengajar di sekolah kader PDIP itu. Tetapi otokritik dari kader PDIP lebih bermakna sebetulnya. Jadi saya akan ubah itu. Seharusnya Anda katakan bahwa Anda PDIP, maka saya nggak akan dengar uraian Anda tuh. Tapi sekarang saya akan dengar uraian Anda lebih dari 1 jam ke depan itu. Jadi ini pentingnya kita dengar suara murni itu tuh. Saya berkali-kali bicara dengan petinggi-petinggi PDIP bahwa udahlah, lu tarik aja kartu anggota Jokowi itu. Ya susah, ntar Jokowi berbalik dia tarik. Dia keluarin kartu yang lain, itu sprindik pada Puan, sprindik pada suaminya Puan, sprindik pada segala macam. Ya kan kalkulasi itu ada di kita. Tapi saya terangkan bahwa Anda mungkin ada dalam potensi untuk dikriminalkan. Tapi Jokowi, dia bukan sekedar kriminal, dia inkonstitusional di dalam praktek politik. Kan itu yang kita inginkan sebetulnya. Jadi kejujuran itu, nggak ada soal terlambat, lebih telat daripada dulu, saya bilang begitu pada teman-teman PDIP kan. Iya, itu dasarnya kan. Karena itu kasus saya ditarik oleh PDIP, saya bilang bagus juga tuh. Kasus saya yang dilaporkan oleh PDIP yang 28 itu ditarik tuh. Kenapa? Karena PDIP berselisih dengan Jokowi. Seandainya dia tidak berselisih, saya tetap di penjara di BUI. Kan itu curang juga di situ. Tapi oke lah, saya maafin itu. Hal-hal semacam itu. Jadi kita balik lagi tadi bahwa betul Bapak dari PDIP berupaya untuk mengulangi sebetulnya pikiran kenapa pendiri Republik ini memilih sistem MPR. Karena ada yang unik pada kita, golongan. Juga mungkin mereka berpikir bangsa ini perlu 100 tahun baru idenya muncul. Kebiasaan untuk minta pertanggungjawaban. Nah, baru saat itu ada free fight competition itu. Sebelum itu ada semacam musyawarah dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Itu bagus juga sebagai parameter berikutnya. Tetapi oke, itu mungkin kita bicarakan nanti. Saya mau diskusi bagaimana teman-teman mendorong proses angket ini tanpa maksud untuk mencari keuntungan dari pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Angket ini kan hak rakyat untuk mendengar dan menyaksikan tontonan berbulan-bulan ke depan nanti tentang apa yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden. Bukan apa yang dilakukan anggota DPR kan. Ya hak angket kan nggak ada kadaluarsanya, nggak ada batas waktunya. Kalau Mahkamah Konstitusi 60 hari selesai. Lalu ditipu lagi di situ. Jadi kita mau lihat bagaimana DPRD daerah tadi, semua DPRD daerah dorong hak angket ini, entah ada pro perubahan atau anti perubahan, untuk menunjukkan bahwa anggota DPRD NTB misalnya tahu bahwa angket ini adalah hak rakyat untuk mengetahui apa yang ada di belakang layar. Selama itu nggak diucapkan, bahkan Pak Prabowo akan gelisah setiap hari. Karena orang akan anggap kenapa Gerindra takut untuk mendukung hak angket. Padahal ini adalah kekacauan yang disebabkan oleh tadi sistemnya itu tidak memungkinkan orang mencari keterangan secara individual. Mesti nunggu bocor halus, mesti nunggu bisik-bisik di kabinet segala macam kan. Jadi angket ini membersihkan nanti baik mereka yang curang maupun mereka yang jujur. Kalau Gerindra jujur ya udah dorong aja kan. Supaya satu waktu orang akan anggap Gerindra menang karena jujur tuh. Jadi sekali lagi saya tetap ingin dengar dari teman-teman karena saya butuh inspirasi untuk mendorong DPRD. Saya udah ngomong di banyak DPRD dan kebanyakan mereka bilang itu hak pusat, DPR pusat. Iya memang secara aturan itu adalah hak dari partai-partai di DPR untuk memulai proses meneliti ini, angket ini. Tetapi kalau nggak ada dorongan juga dari DPRD lokal, DPRD regional itu nggak kurang kuat bunyinya tuh. Jadi coba kita bikin sedikit simulasi. Yang pro hak angket di sini siapa coba? Dan dasarnya apa? Takut Anda hak angket.
Nah, Pak, saya sangat setuju hak angket, walaupun partai saya memutuskan besok. Karena apapun hak itu adalah memang hak DPR. Ya. Hak DPR untuk melakukan. Gini ya. Hak DPR karena aturan konstitusi begitu. Karena tapi hak moral rakyat yang diwakili oleh DPRD itu juga mesti diucapkan. Kan levelnya beda kan? Kalau DPR kan kita tidak bisa melakukan hak angket. Kita dukungan politik secara moral. Ngerti saya, tetapi ada situasi di mana masyarakat sipil menganggap yang di DPR pusat itu mudah dipermainkan oleh cawe-cawe Jokowi. Lain kalau DPRD bersuara, kan akan kontroversi. Kok DPRD bersuara tentang hak angket? Oh bukan, dia bukan bersuara karena dia hak konstitusi, tapi moral publik adanya di lokasi-lokasi daerah. Kan moralnya ada di NTB, bukan ada di Senayan. Kan itu poinnya tuh. Coba. Tanya Ibu Ketua DPR saya, Pak. Ya, itu masalahnya. Kenapa nggak bikin semacam mosi untuk mendesak kan? Saya dengar memang Ibu Mega pasti besok akan bilang angket dorong, tetapi jangan sampai pemaksulan. Ngapain ngomong begitu? Biarin aja dong orang nonton. Kalau memang tidak dimaksulkan nggak ada soal. Kan ini baru penyelidikan yang akan berakibat pada hak menyatakan pendapat oleh DPR pusat. Terus apa tidak tuh kondisinya? Nah, hak menyatakan pendapat itu memang aturan di dalam DPR pusat. Tetapi pendapat DPRD daerah itu juga hak konstitusional walaupun tidak diatur. Kan moralnya begitu kan? Ya karena ketidakadilan ada di daerah kok. Impact dari batalnya nanti makan siang gratis pasti pada daerah dan orang daerah yang akan tagih Anda itu. Jadi saya bedain dulu, kalau kita bicara di sini tentu saya tahu, kalau Anda bicara dengan Pak Sukoco, Anda bicara tentang yang formal dan saya ngerti itu. Tapi Anda bicara dengan saya tuntut posisi etikal dari Anda, posisi moral Anda. Terhadap apa? Terhadap kedudukan Anda sebagai wakil rakyat, wakil saya. Kalau saya bertanya misalnya, menurut PDIP ada misalnya mak-mak di NTB nanya, anggota DPR kami datang dari PDIP, dia bertanya nanti angketnya itu ujungnya apa sih? Kan Anda nggak bisa bilang tanya pada anggota DPRD pusat, nggak bisa. Dia hanya tahu bahwa Anda mewakili PDIP. Oh nanti itu Ibu Mega. Ya memang hierarki partai begitu. Tetapi Anda mesti preemptif, mengucapkan lebih dulu bahwa secara personal saya mewakili saudara-saudara di dapil saya dan saya mengatakan bahwa itu adalah hak Anda untuk menonton pengadilan politik di Senayan. Itu kan. Jadi sekaligus itu menunjukkan bahwa ada hal yang unik pada NTB itu. Melawan sesuatu yang sebetulnya dianggap ya itu bukan fungsi DPRD, ya memang bukan fungsinya. Tetapi orang akan bertanya, kenapa NTB mengucapkan sesuatu yang bukan fungsinya, bahkan melampaui fungsi dari partainya kalau PDIP yang ngucapin. Nah itu akan membuat DPRD yang lain merasa ini memang bukan hak kita, tapi suara kita harus didengar oleh fraksi partai-partai yang ada di Senayan.